Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Lebih dari 7.000 mahasiswa baru akan diterima Universitas Andalas pada tahun 2024. Ratusan ibu-ibu mengikuti lomba membuat kue apam. Universitas Andalas menerima 7.505 mahasiswa baru pada tahun 2024 melalui 3 jalur penerimaan, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT, dan Seleksi Mandiri. Hal itu diutarakan Rektor Universitas Andalas, Eva Yonedi, kepada pers Kamis pekan lalu di Kampus Universitas Andalas di Limau Mani. Menurut Rektor, jalur SNBP dengan kuota 29,8% dari total penerimaan atau sebanyak 2.240 orang. Jalur SNBT dengan kuota 39,75% atau sebanyak 2.982 orang. Dan seleksi masuk atau SIMA-UNAN dengan kuota 30% sebanyak 2.283 orang. Mulai tahun ini, mahasiswa baru yang mendaftar melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes dapat memilih 4 program studi, yaitu 2 program sarjana dan 2 lagi program vokasi atau diploma. Pendaftar boleh memilih 4 program studi. Dia memilih 2 prodi, dia boleh mencampur pilihannya 1 sarjana, 1 vokasi, atau dua-duanya vokasi, atau dua-duanya sarjana. Ya, 4 prodi ya. Dia boleh mencampur 2 sarjana, 2 vokasi. Pendaftaran jalur SNBP dimulai tanggal 14 Februari hingga tanggal 28 Februari 2024. Sedangkan pendaftaran SNBT dimulai tanggal 21 Maret hingga tanggal 5 April 2024. Lauda Johardianse melaporkan dari Padang. Kue ini bernama apam dan merupakan makanan khas Pasaman Barat yang dihias sedemikian rupa. Kue apam biasanya banyak dibuat pada bulan Rajab. Untuk melestarikan makanan apam ini, salah satu koperasi di Pasaman Barat menggelar lomba membuat kue apam di Nagari Lingkuang Awuh, Pasaman Barat. Pesertanya tentu saja kaum ibu. Ada 54 kelompok dari berbagai wilayah di Pasaman Barat yang mengikuti lomba maapam ini. Bahan dasar untuk membuat kue apam adalah tepung beras, santan, dan gula merah. Beragam variasi kue apam ditampilkan, mulai dari apam yang berwarna putih, coklat, merah, dan hijau. Kue apam juga dibuat sedemikian rupa, mulai dari menambahkan kacang hijau, gula merah, dan menambahkan durian, dan berbagai macam lainnya. Sebagian ibu-ibu yang memasak apam juga memakai pakaian seragam. Ada juga yang memakai pakaian adat Minangkabau. Dengan menggunakan bumbu dari wilayah masing-masing, mereka memasak apam dan kemudian dihidangkan. Setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Menurut salah seorang peserta kegiatan, lomba maapam ini sangat menarik. Selain melestarikan makanan khas, juga menjalin silaturahmi antar sesama peserta. Kegiatan maapam ini adalah sebenarnya budaya yang berkaitan dengan religi, dengan agama. Di bulan Rajab, bulan Rajab 2 bulan lagi mau Ramadan, itu ajang silaturahmi para kaum-kaum ibu. Mereka bawa beras ke tempat-tempat penumbukan beras, dibuat jadi tepung, itu rame-rame biasanya. Kemudian mereka
buatlah apam ini seperti kita bagikan lagi ke tetangga, ke kerabat, ke mama, ke mintu, ke nenek, semuanya tetangga jiran, sehingga silaturahmi terjalin erat antara sesama warga dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena kita akan mengadakan berat. Kenapa tidak kegiatan ini saja yang kita laksanakan di satu tempat? Maka kita adakanlah ini lomba. Lomba kan untuk memberi semangat kepada mereka. Karena ternyata proses ma'apam itu tidak semudah yang kita lihat. Jadi ada hal-hal yang mungkin di luar pengetahuan kita. Dengan penilaian dari Dewan Juri kita tahu, oh ternyata ma'apam itu harus begini, harus begitu ya, sesuai tradisi. Setelah dinilai, kue apam itu selanjutnya dibagikan kepada warga setempat untuk dimakan bersama-sama. Jika makanan khas ini dilestarikan, maka generasi selanjutnya dapat terus membuat dan menikmati kue yang enak ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solo datang memenuhi panggilan penyidik Polda Sumbar. Korban yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Solo datang ditemani orang tua dan kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah kasusnya dilimpahkan ke Polda Sumbar dari Polres Solo beberapa waktu lalu. Selain HKN yang diperiksa sebagai saksi korban, orang tuanya JI juga dimintai keterangan oleh penyidik. Mereka diperiksa di ruang pemeriksaan khusus lantai 5 Polda Sumbar. Penasehat hukum HKN mengatakan pihaknya mengapresiasi Polda Sumbar yang telah bergerak cepat menyikapi perkara ini. Dalam pemeriksaan itu, korban menjelaskan secara lebih rinci hingga terjadinya dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh DH, Ketua DPRD Kabupaten Solo. Menurut kuasa hukum HKN, sesuai KUHP, keterangan dari korban adalah salah satu alat bukti yang bisa digunakan oleh penyidik. Beberapa hari sebelumnya, penyidik Polda Sumbar juga telah melakukan pemeriksaan TKP. Dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban, terhadap orang tua korban, orang tua laki-laki dari korban. Tadi sudah dijelaskan hal-hal terkait dengan duduk perkara. Secara rinci tadi lebih didetailkan bagaimana tahapan-tahapan sehingga kemudian korban diduga telah dicabuli, sudah diperkosa oleh si pelaku ini. Sesuai dengan KUHP, keterangan dari si korban adalah satu alat bukti yang bisa digunakan oleh penyidik. DH sendiri sejauh ini belum dimintai keterangan oleh polisi, karena polisi masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Robiham melaporkan dari Padang. Sejak tanggal 25 Januari lalu, aktivitas Gunung Merapi mengalami penurunan drastis dibanding hari-hari sebelumnya. Terlebih, sejak gunung aktif itu berstatus siaga atau level 3. Hingga Senin sore, Gunung Merapi mengalami 1 kali hembusan dan 1 kali letusan. Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Marapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung, Ugan Saing menyampaikan, aktivitas Gunung Merapi mengalami penurunan, namun statusnya masih siaga atau level 3. Ya, sebetulnya kecenderungan itu aktivitas Marapi memiliki tren menurun ya, kecenderungan menurun yang bisa kita lihat baik secara visual maupun kegempaan. Namun demikian, meskipun aktivitas kegempaan Gunung Merapi mengalami penurunan, namun personel yang bertugas di posko tetap siaga. Komandan Kodim 0304 Agam, Letkol Artileri Medan, Bay Arditya Nugroho menuturkan, 6 dari 8 nagari yang masuk dalam kategori rawan bencana masih diawasi tim gabungan. Ke-8 nagari itu adalah Nagari Sungai Puar, Saria, Padang Laweh, Batu Palano, Nagari Koto Tinggi, Canduang Koto Laweh, Lasi, dan Buki Batabuah.
Kodim Agam sebelumnya telah menerjunkan Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang beranggotakan 1 peleton tentara dengan jumlah 30 orang. Pola tindakan kita sampai detik dengan hari ini tidak ada yang kita kurangi atau kita rubah, hanya berdasarkan aktivitas yang sudah menurun. Tetapi yang kita sepakati adalah status yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berkewenangan dari BPMBG, statusnya masih level 3 siaga. Statusnya masih level 3. Pos Pengamat Gunung Merapi mengimbau masyarakat agar mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral. Salah satunya adalah Gunung Merapi steril dari aktivitas masyarakat, radius 4,5 km dari puncak gunung. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.